Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Pendidikan Agama Islam Online, kelas 6, tema 3, Indahnya Nama-Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran tema 3, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas tema 2. Untuk tema 2, kelas 6 tentang iman kepada hari akhir. Di sana telah kita bahas hari akhir itu apa, nama-nama hari akhir, dan tanda-tandanya, baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Pada pertemuan kali ini, tema 3, kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Tadi judul temanya yaitu Indahnya Nama-Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di layar kalian, di sini sudah buku ketikan Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang indah bagi Allah. Jadi Asmaul Husna itu hanya Allah yang memiliki. Asmaul Husna hanya pantas dimiliki sesuai kebesaran dan keagungannya. Asmaul Husna merupakan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna berjumlah 99. Asmaul Husna hendaknya dibaca dan dilafalkan dalam zikir dan doa. Tadi jumlahnya ada 99, tapi untuk kelas 6 kita mempelajari 4 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu As-Somad. As-Somad dalam bahasa Arab apabila ditranslate ke bahasa Indonesia yaitu artinya maha dibutuhkan. Jadi As-Somad itu kata lainnya yaitu tempat meminta. Karena segala hal, kita sedang senang, kita sedang susah, kita sedang ada masalah, kita pengen ini, pengen itu. Yang pertama kita mengungkapkan perasaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah bersifat As-Somad, maha dibutuhkan sehingga menjadi tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Bersandar berarti berharap, ada masalah, berkeluh kesah, dan lain sebagainya. Bisa lewat doa, mau baik dilisankan maupun di dalam hati. Selanjutnya Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Muqtadir, yang artinya maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa, alam semesta beserta isinya itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun manusia di dunia ini, siapa yang bisa memaksa atau memerintahkan dengan paksa matahari untuk terbit dari sebelah selatan ataupun dari sebelah utara? Tidak ada kan? Matahari akan selalu terbit dari arah timur, kecuali besok ketika sudah dekat dengan hari kiamat, matahari akan terbit dari arah barat. Itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalian memerintahkan bulan untuk muncul di siang hari, apakah bisa? Tidak, karena gunung, bulan, matahari, dan seluruh alam dunia dan seisinya ini berada di bawah kekuasaan Allah. Setinggi apapun jabatan manusia, tetap berada di bawah kekuasaan Allah. Selanjutnya yang ketiga yaitu Al-Muqaddim, artinya maha mendahulukan. Artinya Allah itu maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan matahari, dunia seisinya, menciptakan Nabi Adam, menciptakan malaikat, menciptakan jin. Sebelum Allah ciptakan itu semua, Allah lebih dahulu ada dulu. Jadi Allah itu mendahului dari semua yang diciptakannya. Ibaratnya Bu Guru beri contoh meja. Kalian tahu meja ya? Meja yang terbuat dari kayu. Nah, meja yang terbuat dari kayu asalnya dari mana? Pohon kan? Antara pohon atau mejanya, pohon ditebang, kemudian dibikin meja oleh tukang meja.
Pertanyaannya, lebih dulu ada mejanya atau lebih dahulu ada tukang mejanya? Pasti lebih dulu ada tukang mejanya. Kalau ada mejanya dulu itu nggak mungkin. Bagaimana ujuk-ujuk dari pohon jadi meja? Tentunya ada tukang mejanya. Biar dari pohon ditebang, di kayunya diambil, terus dibikin meja. Sama seperti kita dan Allah. Tidak mungkin ada manusia dulu, tidak mungkin ada dunia dulu sebelum ada Allah. Pasti ada Allah dulu, baru Allah menciptakan segalanya. Selanjutnya yang keempat yaitu Al-Baqi. Al-Baqi artinya yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, dan kebakaran yang merusak lingkungan. Tidak ada pengaruhnya terhadap Allah, karena Allah itu kekal, dia akan abadi. Coba kalau kalian pernah melihat sebuah berita, ketika ada peristiwa gunung meletus, itu ada yang rusak tidak? Pasti, lingkungan, ya kan? Biasanya di situ malah justru ditemukan manusia itu meninggal. Nah, ketika ada banjir bandang, itu juga pasti rusak. Lingkungan sekitar itu pasti rusak. Tapi yang namanya Allah, mau ada apapun, dia itu akan tetap kekal. Sekalipun hari kiamat, yang kemarin sudah Bu Guru putarkan video, semuanya itu hancur, tidak ada satupun yang tersisa, tapi Allah itu tetap akan kekal. As-Somad dalam perbuatan sehari-hari yang pertama, menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita, tapi keinginan yang baik. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah. Kemudian Al-Muqtadir dalam perbuatan sehari-hari, yang pertama menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Kedua, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang atau kapan kiamat sughro itu akan datang. Masih ingat contoh kiamat sughro? Salah satunya yaitu kematian seseorang. Selanjutnya yang ketiga yaitu selalu husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muqaddim dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yang pertama hendaknya kita selalu lebih dulu dalam berbuat amal soleh. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Kemudian Al-Baqi, terakhir, Al-Baqi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu mengagungkan nama Allah. Yang kedua, menjalankan sholat 5 waktu. Yang ketiga, selalu mempersiapkan diri dengan beramal soleh. Yang keempat, memanfaatkan waktu dengan baik dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Baik, cukup sampai di sini pertemuan kelas online kita. Sampai detik ini belum ada tugas yang harus dikirim. Tugasnya hanya kalian catat saja poin-poin materi yang Bu Guru sampaikan yang bersifat penting, tapi tugasnya tidak perlu dikirim, hanya dicatat saja ya. Tapi suatu saat kalian mengumpulkan buku seperti yang tugas-tugas kemarin, Bu Guru akan mengetahui apakah kamu mengikuti dan mencatat materi yang Bu Guru sampaikan melalui video atau tidak. Itu masuk ke dalam keaktifan dan nilai sikap. Bu Guru tutup dengan salam. Apabila ada pertanyaan silakan kalian tulis kolom komentar di description box YouTube ini. Bu Guru tutup dengan salam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.